Bagaimana kalau suami yang bersifat pelit terhadap istri? Gitu. Bagaimana bila ada seorang suami yang taat beragama, rajin menuntut ilmu, namun sering zalim terhadap anak dan istrinya? Tidak boleh pelit dengan istri tentunya. Jadi kan karena sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dikeluarkan untuk keluarga. Dan di sini orang tua kemudian masuk istri dan anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau infakkan untuk jihad, dan dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, istri, anakmu, dan orang tuamu jauh lebih besar pahalanya. Jadi semestinya seorang suami lebih tahu masalah itu. Harus dia lebih loyal kepada istri, anaknya, keluarganya. Harusnya dia begitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman sekalian, terutama akhwat kita, yang wajib dari suami hanya nafkah. Apa itu nafkah? Sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan tidak bisa berputar. Tidak ada haknya seorang istri mengambil semua gaji suaminya. Ini nggak boleh. Misal gini, suami yang bijak, dia mencatat kebutuhan rumahnya. Ternyata kebutuhan rumah misalnya 5 juta, gaji dia 7 juta. Baik, 5 juta diberikan ke istrinya, lalu dikelola oleh istrinya. 2 juta dia punya hak untuk bantu orang tuanya, bantu masjid, kegiatan dakwah, itu haknya dia. Nggak boleh istri mengambil semuanya, karena itu haknya suami. Sebagaimana juga suami tidak boleh sama sekali 1 rupiah pun mengambil uang murni punya istrinya. Misal istrinya dapat warisan nih 200 juta, sudah 10 tahun berumah tangga, suami nggak boleh bilang kamu kan sudah 10 tahun saya biayain, ini bagi 2 warisannya. Ini nggak boleh. Istrinya punya modal sebelum nikah, sudah punya pendapatan, punya rekening, ada uang, nggak boleh suaminya minta uang itu. Tapi istri boleh minta, tapi nafkah, nggak boleh lebih daripada nafkah, gitu kan? Yang kalau tidak dikasih tidak bisa berputar roda kehidupan. Tapi bagi suami tentu harus paham, uang yang dikeluarkan untuk keluarganya adalah hal yang paling besar pahalanya. Saya sekarang kerja di bank konvensional, saya sangat ingin resign karena saya tahu riba adalah dosa. Tapi di satu sisi kedua orang tua saya tidak menginginkan saya resign. Apa yang harus saya lakukan? Dan apakah rezeki yang saya dapatkan itu halal atau tidak? Baik, melihat waktu, maka ini pertanyaan kita yang terakhir teman-teman sekalian. Saya tidak bisa jawab semuanya. Kalau saran saya, tolong teman-teman buka YouTube dan bisa ditulis TJ, huruf besar semua, tanya jawab, maksudnya terus tulis nama saya Khalid Basalamah. Ada pertanyaan sudah ratusan sekarang, alhamdulillah yang ditanya oleh teman-teman, dan saya lihat sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan antum di sini. Itu sudah saya jawab di YouTube, tinggal bisa dilihat. Misal masalah rumah tangga, masalah politik, masalah memilih pilkada, ikut boleh atau tidak, pilpres, dan sekarang sudah saya jelaskan. Bahkan ada ceramah saya judulnya kriteria pemimpin dalam Islam. Itu bisa ditonton, semua insya Allah bisa jawabannya. Khusus masalah kerja di tempat riba ini teman-teman sekalian. Saya nasihatin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anda pahami Ustadz ini kolot atau terlalu keras, bukan masalah itu. Tapi riba ini teman-teman sekalian berat sekali riba. Dan memang kalau anda liditkan diri anda di riba ini, maka sulit untuk lepas. Karena memang sudah Allah katakan sebenarnya dalam Al-Quran, sifat riba memang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afan. Hai orang beriman, jangan sampai kau makan riba karena itu akan terus berlipat buat kalian. Ini berbahaya buat kalian, tidak boleh. Teman-teman sekalian, hadis Nabi renungi. Yang pertama, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu kandung. Ini berat. Dan satu-satunya dosa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk diperangi adalah riba. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Allah dan Rasulnya akan memerangi orang-orang yang memakan riba, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, saya kasih pengalaman sebagai penutup materi kita. Ada satu orang teman datang di pengajian, saya kerja di bank konvensional. Alhamdulillah, rata-rata yang saya sudah jelaskan mereka hanya tinggalkan. Orang ini umurnya 30 tahun. Dia bilang, Pak Ustaz, saya kerja di bank konvensional, saya tahu riba, saya sudah dengar ceramah Ustaz, dan berat bagi saya, terbebani. Setiap hari ada beban batin, saya tahu ini nggak boleh. Tapi kalau saya tinggalkan, saya berikan makan minum dari mana anak istri saya. Mereka hidup dari saya sekarang. Saya tanya, Mas umurnya berapa? Dia bilang 30 tahun Ustaz. Baik, sudah berapa lama kerja di bank? 3 tahun. Berarti 4 tahun. 3 tahun atau 4 tahun? Anggaplah 3 tahun. Berarti 27 tahun yang lalu belum kerja di bank. Saya tanya, 27 tahun yang lalu ini Anda di mana? Dia bilang, saya dari kecil mulai kerja, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah semua dibayar oleh orang tua saya. Cari-cari kerja sampai akhirnya saya kerja di bank ini. Sebelumnya saya masih kerja freelance ke sana sini. Sekarang saya terikat dengan kerja ini. Saya bilang, Mas, selama 27 tahun ini Mas makannya dari mana? Minum dari mana? Dari orang tua saya. Pernah berpikir pada saat itu makan minum dari mana? Dia bilang, kalau mayoritas waktu sih tidak. Baik, coba kita rentet sejarahnya. Dari mulai umur Mas masih 0, saya bilang, di rahim ibu. Pertama ditiupkan ruh oleh Allah SWT melalui malaikat di umur 4 bulan di rahim ibu. Sampai 9 bulan di rahim ibu, dalam kantong, cuman tahu berenang, terendam di situ, dalam air bisa hidup. Ibu kita setengah mati minum, makan susu yang ada asam folatnya lah, inilah itulah, sudah luar biasa makan dan minum. Kemudian kita cuma tahu ditransfer melalui plasenta, saripatinya hidup. Tidak pernah berpikir makan waktu itu kan? Tidak pernah berpikir minum dari mana? Iya benar Ustaz. Baik, waktu lahir, waktu kita masih SD, masih kecil, anak-anak SD, SMA, masih sampai SMP, sampai SMA pun, kadang-kadang masih kuliah. Kalau dia masih berangkat pada usaha masih minta, ayah ibu beliin, kadang-kadang marah kalau orang tuanya nggak beliin, tidak mau tahu dari mana uangnya. Pernah nggak berpikir waktu itu dari mana uangnya? Tidak pernah berpikir. Anak-anak cuma nangis beliin permen, beliin es krim, beliin nangis. Gitu. Baik, kita selalu dibelikan. Dari mana semua uang itu?
Secara mata, kasat mata manusia, orang tua kita yang punya. Tapi sebenarnya itu rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Sudah tercatat itu rezeki buat kita. Masa mas, 27 tahun kehidupan anda dijamin sama Allah, makan, minum, tidur, bernafas, enak. Ya, waktu itu belum ada kerjaan, ya, tapi hidup. Sekarang 3 tahun kerja di sesuatu yang haram, lalu mas ketakutan setelah jadi sarjana. Enggak connect secara rasional, enggak connect gitu. Mesti kita berpikir secara sehat. Dan ingat, saya ingatkan kepada dia dan kepada teman yang bertanya juga dan seluruh muslimin yang masih terikat dengan masalah haram ini. Teman-teman sekalian, ada ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Kalau anda bilang, saya kalau keluar saya mau berikan makan apa, berarti sama saja anda bilang saya nggak mau keluar, gitu kan? Mau tetap di situ. Kalau kita nggak mengambil langkah, nggak mengubah nasib kita, nggak keluar dulu, maka kita akan terkurung terus. Allah nggak akan mengubah nasib itu. Harus keluar dulu, baru Allah ubah nasibnya. Memang begitu. Dan banyak orang yang lakukan akhirnya berubah nasibnya, karena mereka mendobrak itu. Teman-teman, ada sebuah kaidah hidup. Ini pegangi. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Misal gini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Misal, ada orang bilang begini, kalau pagi hari nggak ada kopi pusing nggak kira-kira? Pusing. Karena dia sudah sugesti dirinya, kalau nggak ada kopi kepala saya pusing. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa anda merokok? Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Tidak merokok, saya tidak percaya diri. Dia gantung kepercayaan dirinya pada batang rokok itu. Sehingga kalau dia tidak merokok, betul-betul tidak bisa berpikir. Kalau nggak ada kopi, betul-betul bisa pusing. Padahal sebenarnya kalau ada air putih, ada susu, minum saja, gitu kan? Nggak ada rokok pun bisa hidup, bisa berpikir. Ini namanya bingkai kehidupan. Kalau bahasa saya, itu biasanya kita kurung di situ, berputar-putar di situ, kita nggak mau keluar. Padahal kalau kita keluar dari bingkai itu, teman-teman sekalian, kolam yang sedang kita tenggelam di dalam, kita keluar, bumi ini masih luas. Dan kita punya banyak peluang, jutaan peluang di depan mata kita. Saya masuk di Gramedia, saya temukan satu counter, ada khusus untuk buku-buku investasi. Itu ada tulisan buku-buku bagus, kreatif sekali. Tulisannya itu memulai usaha dengan modal 5 juta. Ada buku memulai usaha dengan modal 10 juta, 20 juta, 15 juta, 20 juta. Per 5 juta tuh naik. Ada buku harganya cuma 20.000, bisa dibaca. Kreatif, coba kembangin, bisa. Tapi Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubahnya, teman. Harus mengubah dulu. Gitu kan, keluar dulu. Kaki kita kena lumpur, jangan bilang saya mau bersihin di atas lumpur, susah. Lumpurnya ada, keluar dulu baru bersihin kakinya. Maka jadi bersih kaki itu, gitu kan. Tapi kalau dalam lumpur kita siram airnya percuma, gitu kan. Lumpurnya tetap ada, maka harus keluar dulu memang. Dengan keyakinan sebuah hadis sebagai penutup. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah, abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu niat ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Untuk orang tua anda, nasihatin baik-baik. Dan ada hadis Nabi yang berbunyi, jangan tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada Khalik. Orang tua kita kalau larang kita pindah dari bank konvensional, ini riba, haram, nggak boleh dipatuhi orang tua, gitu kan? Orang tua suruh seorang muslim buka jilbabnya, nggak boleh dipatuhi ini. Kepatuhan hanya pada hal yang tidak bawa maksiat kepada pencipta. Itu boleh. Kita lagi sholat wajib, orang tua kita panggil, nggak boleh kita berhenti. Tapi kalau lagi sholat sunnah boleh. Jadi harus difahami bagaimana memahami hukum-hukum syar'i itu. Allah a'lam. Semoga Allah memudahkan anda dan seluruh muslimin untuk keluar dari keterkaitan pada hal-hal yang haram ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi majelis kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau menyembuhkan semua orang yang sakit di antara kami, melunasi utang orang yang terlilit utang, ya, memberikan hidayah orang yang belum mendapatkan hidayah, juga memudahkan mengamalkan orang yang sudah dapat hidayah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, angkatlah permasalahan mereka, terimalah para syuhada mereka, serta muliakan Islam di tangan mereka dan tangan-tangan kami. Juga partisipasikanlah kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kami. Dan kami mohon dengan kemahamurahan-Mu ya Allah, agar Engkau menyatukan kami semua yang hadir di majlis ini, dan juga yang mendengarkan ceramah ini di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, sebagaimana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan karena kebodohan dan kecerobohan saya, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.